mendukung kekuasaan sampai 2 periode, tapi apa yang mereka impikan itu tidak menjadi kenyataan. Yang tidak berkuasa, rakyat jelata itu tidak dapat apa-apa, hanya BLT, kemudian bantuan ala kadarnya, dan tidak ada pengalaman, track recordnya juga tidak memadai, tetapi menjadi wakil presiden. Padahal kalau terjadi apa-apa kan jadi presiden. Kalau dia jadi presiden, bisa ada penolakan dari masyarakat, kacau negara ini. Cina sebagai investor sangat besar di Indonesia ini pasti menginginkan yang ingin melanjutkan. Di sinilah barangkali pentingnya kita melakukan perubahan yang menghadirkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Al-Faqir Habib Khas di PIS dan Khas Channel mengundang khusus sahabat lama. Ini bukan sembarang orang. Profesor, doktor, sosiolog, dan pengamat politik dalam luar negeri. Beliau ini sangat concern kepada bangsa dan negara ya. Yang luar biasa. Jam terbang jangan tanyakan lagi ya, begitu sebut nama Prof. Musni Umar semua orang tahu. Bye-bye Prof. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sehat. Antum Terima sehat, kasih nih kedatangannya ke sini. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Salah jalan. Saya berasa suatu kehormatan yang luar biasa nih. Iya, Prof ini menyempatkan waktu untuk bisik-bisik politik ya. Bisik-bisik gitu. politik ya. Kita di sini nih selalu kita bisik-bisik politik kenegaraan ya. Iya. Itu terkait isu-isu terkini ini apa namanya sangat menarik ya. Mungkin Prof bisa menyoroti ya, ada beberapa pertanyaan yang gampang-gampang susah nih Prof. Iya, boleh. Jadi terkait dengan isu terkini ini kita melihat bangsa kita ini kan sedang sakit ya Prof ya. Betul. Gitu. Contoh sederhana itu banyak sekali orang-orang hebat ya, orang-orang hebat yang di publik terang benderang ya, mereka tuh menangis gitu, menangis dengan segala macam bidang ya, baik bidang hukum, bidang-bidang lainnya. Nah ini apa Prof yang terjadi, apa namanya suasana ini, apa yang terjadi ini? Ya terima kasih Pak. Jadi memang ini kita menghadapi situasi yang bisa kita katakan dalam tanda kutip itu genting ya. Genting ya. Ya, menghadapi pemilu 2029 karena putusan MK 2024 maksudnya. Iya, 2024. 2024 2009 ya. Iya. Putusan MK itu yang memberi karpet merah kepada putra sulung Jokowi. Telah dikomentari dengan sangat tajam Ibu Mega. Yang disebutkan itu sebagai penyalahgunaan hukum itu untuk kepentingan tertentu ya, yang tidak menguntungkan bangsa dan negara. Jadi melihat keadaan ini, kemudian kita kembali kepada tujuan kita melakukan reformasi itu, yang akhirnya melahirkan rezim yang sudah silih berganti. Ya pantas kalau ada orang yang menangis, tapi nangisnya itu sudah terlambat sesungguhnya. Oh terlambat. Sudah terlambat karena sudah ada keputusan MK dan MK keputusannya itu tidak bisa dibatalkan. Dan kita lihat kemarin para capres dan cawapres itu sudah ditetapkan oleh KPU. Artinya mereka sudah berlayar untuk mengarungi samudra politik, perebutan kekuasaan melalui pemilu yang akan berlangsung 14 Februari 2024. Jadi ada yang menangis masalah itu, tapi sekali lagi sudah terlambat itu karena kekuasaan Jokowi ini kan sudah lama kan. Bahkan saya pun sesungguhnya
menulis buku di awal, bahkan sebelum beliau menjadi presiden, saya menulis buku Jokowi Satrio Piningit Indonesia. Dengan cover buku ada Pak Jokowi, ada Pak JK di situ. Nah, tapi segera saya sadar apa yang ditulis dalam buku itu tidak sesuai dengan realitas. Memang saya menulis buku itu merupakan rekaman dari perbincangan saya waktu melakukan penelitian di Solo ya. Dan masyarakat kita itu memang mempercayakan datangnya Satrio Piningit itu, yang dalam literatur Islam itu sebutkan Imam Mahdi. Imam Mahdi. Tetapi itu kan mimpi indah dari masyarakat yang susah kehidupannya, diharapkan akan hadir seorang pemimpin yang membawa kehidupan mereka itu lebih sejahtera, lebih makmur, lebih adil. Tapi ternyata itu kan jauh panggang dari api gitu ya. Jadi ini sudah berlangsung pemerintahan begitu lama, sudah hampir 10 tahun, baru orang nangis. Jadi memang itu juga disesalkan. Tapi daripada tidak menangis, lebih banyak menangis ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, orang menangis karena kehilangan kekuatan. Misalnya ada bagian tertentu dari partai tertentu yang ditinggalkan oleh presidennya, yang kita duga keras itu mendapatkan manfaat dari kekuasaan yang ada. Ambil contoh misalnya di masa Presiden SBY berkuasa. Itu selama 2 periode 10 tahun itu partainya itu melejit. Dari partai yang sangat kecil itu akhirnya menjadi pemenang pemilu. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan kekuasaan di situ, pengaruh kekuasaan. Begitu juga di masa Presiden Jokowi kan juga PDIP mendapatkan manfaat 2 kali, memenangkan pemilu dengan perolehan suara yang sangat besar, dan sekarang mereka kan ingin hat-trick 3 kali kan. Nah tapi dengan perginya Jokowi hatinya ke tempat lain, itu peluang untuk itu belum tentu juga terjadi. Tidak hanya meraih kekuasaan legislatif, tetapi juga eksekutif. Itu bisa tidak tercapai sesuai yang diinginkan. Apalagi sekarang ini mereka berkelahi 2 kekuatan itu. Nah, ini barangkali yang kita lihat. Jadi orang menangis karena kehilangan dukungan ya, kehilangan dukungan. Tapi tadi yang menangis itu yang lain itu karena memang merasa bahwa mereka ikut bersalah gitu. Mendukung kekuasaan sampai 2 periode, tapi apa yang mereka impikan itu tidak menjadi kenyataan. Tetapi tangisan yang ketiga itu rakyat jelata. Sekarang ini apa-apa mahal. Beras mahal, semuanya mahal, sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sementara mereka yang berkuasa itu berpesta pora gitu ini ya, dengan rakyat menderita luar biasa. Cara untuk mengobati rakyat itu ya dikasihlah sembako, bagi sembako, BLT apa semua. Bahkan ada yang mengatakan diharapkan dengan adanya kampanye ini banyak bantuan ke rakyat, ini kemiskinan segera berkurang. Itu adalah bicara kayak orang di pinggir jalan, Bang. Untuk mengatasi kemiskinan itu nggak bisa seperti itu. Tidak bisa juga dengan BLT. Harus ada program yang menghadirkan keadilan untuk semua. Ini keadilan hanya mereka yang berkuasa, kemakmuran hanya mereka yang berkuasa. Yang tidak berkuasa, rakyat jelata itu tidak dapat apa-apa. Hanya BLT, kemudian bantuan ala kadarnya. Dan itulah yang membuat jumlah orang miskin di Indonesia itu masih sekitar 26 juta orang. Itu miskin banget, Pak. Dengan batas garis kemiskinan yang sudah sering saya kemukakan itu hanya 555.549 rupiah per bulan. Kalau kita bagi 30 hari itu hanya sekitar 18.000. Siapa yang bisa hidup 18.000 saja? Saya minta tadi sekarang salah jalan datang ke tempat Habib ini, saya minta bantuan kepada Gojek ya, Gojek. Saya itu kasih 25.000. Artinya apa? 25.000 itu masih kecil juga. Tetapi dikatakan sudah tidak miskin kalau berpenghasilan 18.000. Bagaimana sekali makan aja nggak bisa untuk kita makan. Kita kalau ada kendaraan kita parkir di mall di mana itu nggak cukup
Oh, nggak cukup. Artinya apa? Itu banyak. Ini dengan garis kemiskinan yang begitu rendah dan jumlah orang miskin itu sekitar 26 juta, itu kan artinya banyak sekali orang miskin. Ya. Maka dari Bank Dunia kan mengusulkan, menyarankan, merekomendasikan pada pemerintah Indonesia supaya batas garis kemiskinan itu dinaikkan menjadi 3,2 US dollar per hari. Kalau kita kalikan dengan kurs rupiah sekarang ini sekitar 1.500.000 atau sekitar 1.600.000 rupiah. Itu pun juga masih kurang. Cukup, ya. Kalau kita bagi 30 hari artinya apa? 50.000. 50.000 pun itu masih kurang untuk hidup layak. Tapi itu kalau diterima pemerintah Indonesia, jumlah orang miskin ini 110 juta orang. Jadi artinya kita merdeka selama 76 tahun, masih banyak orang miskin, banyak orang menganggur dengan kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Ini betul-betul membuat kita menangis. Ya. Jadi rakyat jelata itu wajiblah pantaslah kalau mereka menangis. Dan mudah-mudahan juga elit yang menangis tadi itu juga karena kita gagal membangun negeri ini. Nah, disinilah barangkali pentingnya kita melakukan perubahan yang menghadirkan keadilan, menghadirkan kemakmuran untuk semua. Nah, tapi ini saya kritik para ekonom kita. Kalau bicara kemajuan itu dia ukur yang namanya pertumbuhan. Kalau tumbuh 7% itulah kemajuan Indonesia. Untuk apa tumbuh seperti itu? Rakyat nggak tumbuh. Pendidikan rendah. Ini antum itu supaya tahu. Pekerja kita itu SD, tamat SMP, itu jumlahnya 60% hanya berpendidikan SD dan SMP. Jadi artinya negeri ini 78 tahun merdeka, luar biasa tertinggal, menderita. Ya pantas saja kalau banyak orang menganggur, banyak apa. Gitu. Kembali lagi tangisan ya. Ya. Jadi ada tangisan politik. Ya, tangisan politik. Iya kan? Iya. Ya kan ini tangisan politik kan. Tangisan politik. Seperti Hasto ya. Ya, gitu itu ya. jelas kan tangisan politik ya. Iya, iya betul. Kekuasaan yang tergradasi dengan sendirinya kan. Iya. Dengan apa namanya berpisahnya Jokowi dengan apa namanya bantengnya ya. Iya, bantengnya. Itu menimbulkan tangisan yang luar biasa ya. Tangisan politik ya. Iya, tangisan politik. Ada tangisan juga sebagai contoh seperti Gunawan Muhammad ya. Itu beda ya. Iya, tangisan apa itu? Itu tangisan lain lagi ya. Iya. Ada tangisan rakyat ya. Tangisan rakyat itu kan menderita gitu kan, miskin, menangis lah. Nah, menurut Profnya apa, Prof? Jalan keluarnya, Prof? Ini tidak, kalau kita lihat juga pidato Bu Mega kemarin, kalau saya perhatikan itu cukup panjang, tapi itu juga menangis kalau saya lihat. Ya, betul. Ya, pidato itu tidak ada, biasanya kan Bu Mega itu kalau pidato kan berapi-api kan. Dengan semangat juangnya yang luar biasa. Tapi kemarin itu berbeda jauh. Ya. Jadi mungkin apa yang biasa Prof baca dari pidatonya Bu Mega itu segitu panjangnya, yang kita tadi berharap-harap di Bu Mega ini akan menunjukkan satu sikap yang luar biasa sebagai apa namanya terah Soekarno yang sudah membesarkan Jokowi dari mulai Solo sampai hampir 19 tahun ya, bukan sebentar ya. 2 tahun di 7 tahun di Solo, 5 tahun tambah 2 tahun di Gubernur, 10 sampai 9 tahun di wakil presiden, di presiden, ditambah lagi anaknya dan menantunya. Ini luar biasa kan, apa namanya fasilitas, dan itu sudah dibuka ke publik oleh banyak orang ya. Ya betul. Ada EF yang buka, ada Andi Wijayanto, anaknya Tio Syafi'i, ya kan. Ya betul. Hasto juga buka, tambah lagi Pamban Baban gitu loh. Jadi semua borok ya. Nah, aib ini mereka buka semua kecewaan ini. Ditutup dengan pidato Megawati yang jelas-jelas ya semacam kalau bilang itu, kalau menurut pendapat saya, menurut nggak salah, semacam pengakuan dosa. Iya, memang semua menyesal apa yang terjadi di negeri ini. Tidak hanya mereka yang disebutkan tadi, saya pun juga ikut menyesal karena kekuasaan yang begitu besar. Apa yang saya katakan begitu besar? Karena beliau itu menguasai DPR. DPR itu mohon maaf ya, dapat kita katakan hanya tukang stempel. Betul. Eksekutif otomatis dia kuasai.
juga bahkan yudikatif itu sendiri bisa atur ini apa ya, contoh saja MK kan kita sudah tahu yang seperti itu kan nggak mungkin mereka itu akhirnya ribut dan akhirnya dibentuk MK itu Majelis Kehormatan ini Mahkamah Konstitusi itu kalau nggak ada masalah dan mereka sendiri ngomong apa semua itu artinya apa kan ada diduga keras ada intervensi kekuasaan di situ. Sama juga kalau kita lihat di KPK sekarang. Itu KPK tadinya kan independen seperti Bank Indonesia, bukan di bawah presiden. Tetapi kemudian dengan kerjasama DPR dan eksekutif itu KPK di bawah presiden. Artinya mudah sekali diintervensi di situ untuk diatur. Nah, ini keadaan memang membuat kita itu sangat, ya pantas kalau kita nangis, karena apa yang kita cita-citakan, kita menggulingkan Pak Harto itu dengan isu KKN, justru lebih dahsyat sekarang ini Pak. Di masa Pak Soekarno itu, tidak pernah dia kemudian anak-anaknya udah jadi ini, kamu jadi ini, tidak ada itu. Jadi Bung Karno sendiri yang hebat menggelegar itu pidatonya gitu ini ya. Nanti setelah Bung Karno jatuh, kemudian Pak Harto memimpin itu 32 tahun lamanya. Pak Harto ini sendiri juga yang sangat hegemoni kekuasaannya. Orang menyebut otoriter ya. Itu enggak ada anak dia itu dia hanya terakhir sudah mau berakhir masa periode kekuasaan dia itu dia tunjuk tutut menjadi menteri sosial gitu. Artinya presiden-presiden sebelumnya tidak ada seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini luar biasa Pak. Orang bilang oh itu tapi kan melalui pemilu yang jurdil itu anaknya di Solo kan, kemudian menantunya di Medan. Tapi kita tahu kekuasaan itu sangat hegemonik. Kalau saya mau ini, pasti bawahan akan membackup itu sendiri. Dia perintah atau enggak itu akan dilakukan. Itulah kekuasaan. Karena banyak orang kita itu yang menyembah kepada kekuasaan. Dengan menyembah kepada kekuasaan diharapkan mendapatkan bagian dari kekuasaan itu sendiri. Dan mereka yang betul-betul menjilat dapat kekuasaan itu sendiri. Tapi orang yang betul-betul nggak mau menjilat, ya sudah tersingkir pelan-pelan. Padahal bangsa ini dibangun oleh para pendiri negara kita. Tidak seperti itu. Ada meritokrasi itu. Jadi orang itu boleh jadi ini, boleh jadi itu, jadi macam-macam semua. Tetapi ada jenjangnya. Ada ilmunya, ada kematangan, ada prestasi, kinerja dan lain sebagainya. Kalau ini tidak ada apa-apa terus langsung. Lebih menyedihkan lagi pantas orang menangis kayak tadi Gunawan Muhammad itu nangis. Bagaimana anak kecil begitu tidak ada pengalaman, track recordnya juga tidak memadai, tetapi menjadi wakil presiden. Padahal kalau terjadi apa-apa kan jadi presiden. Kalau dia jadi presiden bisa ada penolakan dari masyarakat, kacau negara ini. Apa kita mau seperti itu? Tapi ini sudah terjadi. Kembali lagi sudah terjadi ya. Tapi kan masih belum ya. Masih belum final ya. Masih proses ya. Arti itu oke, ini kan kontestasi kan sudah terbentuk ya. Nah, kembali lagi kan kepada rakyat ya. Kepada rakyat yang memilih kan. Nah, kita kan berharap dengan kontestasi ini ada 3 pasangan, yang satu tua dan masih ingusan, muda, berpasangan kan. Yang satu ini sudah beberapa kali kalah juga masih tetap berambisi, didampingin anak muda. Yang satu lagi Ganjar plus Mahfud MD, satu lagi Anies dan Muslimin. Kan 3 ini kan sudah siap berlayar ya, seperti Prof bilang tadi kan. Nah, intinya masih ada nggak harapan ya, katakan secerca harapan gitu ya, keadilan ini bisa tumbuh di negeri ini dengan situasi kalau seperti ini. Ini memang tidak mudah, Bang. Karena setiap perubahan di negeri ini selalu ada pengaruh kekuatan global. Dulu Pak Harto tampil itu pada masa Perang Dingin ya, Perang Dingin itu
untuk menghabisi komunis, maka Amerika kemudian mendukung Pak Harto. Jadilah Pak Harto berkuasa begitu lama. Tetapi yang menjatuhkan Pak Harto Amerika juga. Karena pada saat itu Pak Harto sudah lama berkuasa, lantas dekat dengan umat Islam, dan itu tidak diingini atau diinginkan oleh Amerika. Nah, kemudian akhirnya terpilih SBY, kita tahu. Pasti ada pengaruh itu dari Amerika, begitu juga SBY, begitu juga Pak Jokowi. Nah, sekarang ini situasi udah berubah. Kalau dulu sangat dominan Amerika, sekarang ini berubah peta kekuatan global, di mana lahir kekuasaan yang juga sangat hegemonik, dan secara ekonomi, politik itu kuat adalah Cina. Nah, Cina ini banyak investasinya di Indonesia. Bahkan orang menyebutkan kita sekarang ini, kalau dulu pernah poros Jakarta, poros Peking, sekarang terulang kembali kan. Tetapi itu dulu hanya politik saja. Sekarang ini tidak hanya politik, tetapi juga diwujudkan dengan investasi. Nah, investasi inilah yang memang harus mereka jaga. Karena itu kita menduga keras Cina sebagai investor sangat besar di Indonesia ini pasti menginginkan yang ingin melanjutkan kebijakan yang lama yang sangat menguntungkan bagi mereka, sangat menguntungkan mereka. Nah, siapa di antaranya itu? Ya, tentu Ganjar kan, karena kan penguasa politik. Nah, itu makanya banyak yang nangis apa semua itu karena bisa saja terdegradasi kekuatan mereka ini. Tapi selain itu juga Prabowo, Prabowo ini sudah juga kita tahu kan, kekuatannya dia tentu melobi kekuatan global untuk meraih kekuasaan. Nah, bangsa Indonesia ini berada di persimpangan jalan menurut saya. Karena tidak semua orang cerdas macam kita. Masih banyak masyarakat kita yang memang harus ditingkatkan pemahaman politiknya, kesadarannya untuk masa depan negeri ini, keselamatan bangsa dan negara. Nah, disinilah pentingnya orang-orang Anies ini yang ingin melakukan perubahan untuk menghadirkan keadilan dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang hukum, segalanya itu. Dan kemakmuran bersama, bekerja lebih keras. Kalau tidak, maka itu sulit sekali menembusnya. Nah, kita bisa saksikan sekarang ini. Semua lembaga survei, saya juga sebagai peneliti ya, peneliti tahu itu semuanya. Tidak mungkin seorang peneliti jalan itu kalau nggak ada yang biayai kan, Pak? Tapi tidak mungkin ada yang membiayai itu dengan gratis. Istilah orang itu tidak ada makan siang gratis ya. Jadi semua ada tujuannya dia membiayai. Nah, ngapain biayai para lembaga survei itu kan nggak ada tujuannya. Tujuannya bagaimana supaya hasil survei ini ada yang asli, ada yang kemudian dipublikasikan. Yang dipublikasikan itu kemudian diduga sudah menjadi alat propaganda untuk menggolkan apa yang untuk menggolkan apa yang diinginkan pemodal itu sendiri. Pemodal itu juga pasti berkaitan dengan kepentingan global karena mereka kan sudah kaya, nggak mau miskin lagi, Pak. Bahkan mengurangi kekuasaan ekonomi mereka tidak mau. Jadi ini Anies ini dan kelompoknya menghadapi tantangan berat. Karena yang sudah mapan, sudah kaya, sudah memperoleh kuat ekonomi, tidak mau berbagi. Kalau keadilan itu kan berbagi. Membesarkan yang kecil, tidak mengecilkan yang besar. Tapi itu tidak mau mereka. Pokoknya kami harus merebut kekuasaan, karena kekuasaan ini kami bisa melanggengkan hegemoni kami, penguasaan kami di bidang politik, bidang ekonomi, dan segalanya. Rakyat itu yang mayoritas tadi itu masih miskin, dikasihlah sembako, kasih BLT apa semua, dan itu tidak ada masa depannya kalau seperti kayak begitu, Pak. Nah, sekali lagi ini tantangan yang maha dahsyat. Kalau kita nggak ada kesadaran total untuk berjuang keras merubah, itu tidak mungkin terjadi perubahan. Nah, jadi gitu. Kembali lagi ke
lembaga survei ya. Nah, seperti Prof bilang tadi, kasat mata ya, bahwa lembaga survei itu punya kepentingan ya. Betul. Nah, tidak ada makan siang gratis ya. Tapi pertanyaan yang mendasar, apakah tega? Mereka itu kan profesional, punya kemampuan, punya keilmuan, apalagi agamanya rata-rata kan Muslim ya. Kok beraninya mereka memframing, membuat semacam survei-survei yang jelas-jelas menyesatkan masyarakat? Jadi gini Pak, kalau kita sebagai peneliti, rata-rata mereka yang S1, S2, apalagi S3, itu sudah ahli lah dalam penelitian itu. Karena memang dipaksa di dalam menyusun disertasi itu harus melakukan penelitian. Itu misalnya, itu kita membiayai diri sendiri. Oke, kita melakukan penelitian. Kita akan menentukan siapa yang kita wawancarai. Yang disebutkan sampel atau responden. Kalau kita mewawancarai orang yang kita sudah tahu itu anti perubahan, maka hasilnya seperti yang ditampilkan. Iya, itu yang saya maksud tadi. Kok teganya ya? Ya, jadi boleh jadi mereka itu kan mendasarkan dari hasil survei di lapangan juga. Tetapi respondennya itu yang ditanyai kan itu saja. Nah, tidak pernah dibeberkan. Pertama, kalau ingin jujur, adil, dan transparan dalam hasil survei itu, pertama sebutkan siapa yang membiayai Anda. Satu. Kedua, respondennya itu siapa? Di mana? Ada mungkin dari Papua, siapa saja di sana. Kemudian Sulawesi Tenggara siapa? Kemudian Sulawesi Selatan siapa? Di Jawa Tengah siapa? Yang 1.200 itu. Ini nggak pernah disampaikan. Nah, itu yang saya maksud. Ya, jadi hal-hal seperti ini ya menjadi proses pembiaran gitu. Ya, kenapa kok dibiarkan? Terutama elit-elit politik ya, katakan ahli tata negara, ahli politik, ahli sosial dan segala macam. Kenapa lembaga-lembaga seperti ini kok tumbuh berkembang gitu? Karena jelas-jelas banyak sekali disampaikan ini semacam penyesatan publik ya. Nah, contoh sederhana sekarang, kepuasan presiden selalu 80%. Kemarin dibongkar sama EF. Ya betul, satu sisi kepuasan sekian %. Tapi begitu dibongkar isinya, ternyata yang nggak puas lebih banyak lagi. Gitu loh. Jadi cara mereka melakukan ini, terutama elit lembaga survei itu, saya menduga bahwa mereka tidak melakukan kejahatan dalam tanda kutip pelacuran intelektual. Tetapi yang terjadi itu karena pengambilan sampel itu sendiri, Pak. Kalau kita ambil sampel misalnya, sampelnya adalah Habib ini, ya pasti perubahan kan Pak. Bukan mempertahankan yang ada status quo itu Pak. Ya bukan kan dia melihat nih ya. Kan sekarang... Jadi kan begini Pak, mereka ini pokoknya kita mau survei. Survei ini ambil di tiap provinsi. Yang orang di lapangan itulah yang menentukan, ini respondennya, ini respondennya, ini respondennya. Hasilnya seperti yang ditampilkan. Itu bisa seperti itu. Bisa jadi juga kita menduga hasil survei itu sendiri, yang satu untuk pemodal, yang satu untuk alat propaganda gitu. Sampaikan. Supaya kita tahu lembaga survei ini sudah industri. Kalau industri itu apa tujuannya? Mencari untung. Gini, sekarang industri ya untuk mencari untung. Yang melakukan intelektual. Rata-rata doktor. Ya S2, S3. Tapi kenapa kok dibiarkan gitu loh? Kalau ini penyesatan publik kan. Jelas-jelas menyesatkan publik. Saya mungkin LSM yang sangat mengkritisi perilaku lembaga survei ini, karena begitu menyesatkan publik, kok masih aja mereka tuh dengan euforianya, dengan bangga. Terakhir nih, begitu pasangan Prabowo Gibran ya yang baru berapa hari menang 1 putaran, udah bla bla bla. Apa mereka tuh buta ya, tidak melihat euforia pendukung Anies Amin ini kan begitu dahsyatnya, jutaan orang ya yang berbondong-bondong, itu kasat mata, jadi sudah terpublikasi dengan luas, baik dalam maupun luar negeri kan. Apa mereka buta matanya gitu loh? Sementara selalu dipojokkan di posisi ketiga gitu. Ini kan ketidakadilan dan kebohongan publik menurut saya ya. Ya itu
itu betul yang disampaikan tadi itu. Tetapi sekali lagi, mereka itu bisa mendasarkan responden yang mereka wawancarai. Wawancara langsung atau tidak langsung. Kalau wawancara saya, wawancara Habib, wawancara yang lain, yang pro-perubahan akan lain hasilnya. Tetapi kan di dalam masyarakat kita itu ada yang betul-betul keberlanjutan pemerintahan. Nah kalau ditanya pada dia, pasti mendukung dua calon ini. Nah ini kan tinggal ngambilnya siapa sampelnya itu sendiri. Dan itulah yang tidak pernah disampaikan. Anda mengambil sampel dari Sulawesi Selatan siapa? Yang di Sulawesi Tengah siapa? Ambil Jawa Tengah siapa? Selagi ini tidak clear, maka disinilah kemudian orang bermain. Jadi jualan seperti ini dia dapat untung, kemudian rezim ini bisa terjaga dan lain sebagainya. Yang kita khawatirkan hasil survei ini kemudian bisa dilegitimasi oleh KPU. Ya hasilnya misalnya ini menang dan itu sesuai dengan hasil lembaga survei. Itu yang saya bilang tadi kan. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, disinilah pentingnya dalam waktu yang ya kira-kira tidak sampai 100 hari lagi ini. Semua tim Pak Anies itu tidak hanya konsentrasi mengumpulkan massa, tapi harus turun ke lapangan. Ini memang tidak mudah, tetapi militansi yang dimiliki itu harus turun ke lapangan, door to door, menyampaikan pesan dari Pak Anies, perubahan, bukan untuk Pak Anies, tapi untuk bangsa, untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau dia miskin, kenapa Anda miskin? Anda miskin ini karena sistem yang dibangun kan. Anda kemudian bangkrut karena sistem yang terjadi. Anda tidak bisa sekolah karena sistem yang dibangun. Sistem ini akan dirubah hingga hadirlah Indonesia itu yang menghadirkan keadilan untuk semua, kemudian kemakmuran untuk semua. Ini politik semuanya yang bisa menyelesaikan. Kita demo berjilid-jilid, kita kumpulin puluhan juta massa di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, termasuk di Monas, tidak akan menyelesaikan. Kalau rakyat ini tidak memberi kekuasaan kepada seseorang yang memiliki rekam jejak yang luar biasa, memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan telah membuktikan bahwa berhasil membangun Jakarta ini hingga Jakarta menjadi the city of global ya. Membangun bangunan-bangunan untuk serakyat, bukan untuk siapa-siapa. Ini contoh orang yang harus kita pilih. Kalau rakyat nggak sadar juga masih dipengaruhi ya kasih sembako, kasih 100.000, 200.000, ya tidak akan ada perubahan. Dan inilah sesungguhnya yang diinginkan kapitalisme global, investor global, penguasa ekonomi ya, di negeri ini. Yang mereka inginkan. Karena itu lihat siapa yang berhimpun di sebagai TPN ya, tim pemenangan paslon-paslon ini Pak. Kita lihat di situ rata-rata kan pengusaha besar yang tidak ingin lagi miskin, ingin bahkan lebih semakin kaya. Belum lagi di belakang mereka itu yang tidak menampakkan dirinya begitu. Takut miskin ya? Ya, takut miskin. Masya Allah. Prof, kembali lagi ke situasi terkini ya. Jadi kalau kita melihat dari pidato tadi yang kita udah bahas sebelumnya tentang tangisan politik ya. Menurut Prof apa nih jalan keluarnya kira-kira nih yang terbaik ya? Karena kan kita kepengennya nih pemilu itu kan diharapkan juga oleh Bu Mega jangan curang. Ada tanda-tanda kecurangan sudah mulai kelihatan gitu kasat mata. Kalau sebelumnya itu masih cuma ada kecurigaan tapi susah dibuktikan, sekarang bukti nyata, terang benderang gitu loh. Kecurangan itu udah muncul. Apa nih solusi sebagai sosiolog yang menyampaikan kepada terutama khususnya elit politik ya, supaya mereka juga eling ya bahwa bangsa ini masih membutuhkan kewarasan berpolitik ya, sehingga tidak
tidak semena-mena, yang sudah kaya raya masih mau bikin kepengen kaya lagi, yang sudah berkuasa mau berkuasa lagi, apa gitu? Ya, menurut saya ada 3 solusi yang harus dilakukan untuk membawa bangsa ini selamat ya. Kalau kita melalui jalur pemilu, dan memang itu kita harus lakukan melalui jalur pemilu. Pertama, rakyat itu harus disadarkan bahwa saatnya kita melakukan perubahan. Kalau istilahnya di Nasdem itu restorasi. Perubahan dengan menghadirkan pemimpin baru yang bukan bagian dari rezim yang berkuasa. Kemudian yang kedua, kalau kita tetap juga ingin dan termasuk saya menginginkan melalui pemilu ya, pemilu, tidak ada pilihan. TNI, Polri, ASN itu harus netral, harus mengayomi semuanya, harus adil pada semuanya. Kalau mereka terlibat mendukung salah satu paslon, maka ini akan menghadirkan hasil pemilu yang cacat. Saya khawatir hasil pemilu itu bukan membuat kita selesai masalah, tapi justru timbulnya pergolakan. Pergolakan yang tidak ada habis-habisnya. Maka kita semua akan runtuh. Ekonomi kita runtuh, politik runtuh, keadaan sosial runtuh, kacau. Nah, yang ketiga, dan ini banyak yang mengusulkan juga para aktivis itu, ya Jokowi harus mundur. Kalau tidak mundur, dimundurkan. Karena sumber masalah menurut orang-orang tertentu itu diduga keras adalah Jokowi. Nah, pilihan kita itu mau mana? Pilihan kita itu adalah 2 tadi itu. Rakyat disadarkan, para elit politik, Polri, TNI, ASN mesti netral, tidak bisa memihak pada siapapun. Serahkan pada rakyat untuk memilih yang terbaik untuk keselamatan bangsa dan negara. Nah, itu 2 yang harus kita lakukan. Tapi orang tidak percaya itu bisa dilakukan yang kedua itu. Rakyat itu seperti tadi katakan itu banyak orang miskin. 50.000 saja dikasih sudah lupa dia apa semua, karena dia pikir ini dia bisa beli beras yang mahal, bisa beli sayur minimal 1 hari 2 hari bisa cukup lah. Dia nggak pikirkan masa depan itu 5 tahun akan menderita sampai dia peduli. Sama juga yang tadi kita sebutkan itu, takut kehilangan kekuasaan. Karena itu kolaborasi mereka yang rezim yang berkuasa kolaborasi dengan elit yang kita sebutkan tadi, dengan cara apapun pokoknya harus menang orang tertentu untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, ini bisa menghadirkan kekacauan negeri kita ini. Ya kita bilang, ya kan polisi kita kuat, tentara kita kuat. Tapi kalau puluhan juta yang turun di jalan itu tidak bisa dibendung. Dan apakah ini cara yang kita inginkan? Saya kira kita tidak menginginkan begitu. Nah, inilah sebabnya orang kemudian berpikir, udah pokoknya Jokowi harus diakhiri, sebelum pemilu harus berakhir masa jabatannya. Tetapi Pak Jokowi kan gak mau mundur. Kekuatan besar juga mau mengundurkan itu siapa? Apakah Ibu Mega tadi yang disebutkan sudah galau sekali, sudah sangat prihatin, sudah sedih. Begitu juga orang-orang dia mau melengsarkan Jokowi melalui mekanisme politik. Saya pikir juga, kan mereka ini adalah bagian dari kekuasaan. Tidak mudah juga mereka melakukannya. Nanti kena getahnya mereka, kan nggak mau kena getahnya. Ini main aman saja, main aman saja. Tapi akhirnya korban rakyat. Jadi ini barangkali yang semacam buah simalakama. Buah simalakama yang dihadapi itu. Kita maju salah, kita mundur salah, gitu. Jadi apa gitu ini. Tapi begini, kita ingin menumbuhkan optimisme. Ar-raja kalau dalam agama itu ar-raja, harapan gitu. Kalau ada harapan kita, maka itu akan tumbuh semangat untuk berjuang keras supaya pemilu ini terlaksana dengan baik. Dan pemilu ini jujur dan adil. Dan itu semangat bisa mengalahkan yang banyak itu kayak bui gitu. Ambil contoh misalnya, dalam perang Hamas dengan Israel. Israel ini didukung oleh Barat, didukung oleh Amerika.
dengan persenjataan yang modern. Ini Hamas, tapi dia bisa bertahan sudah 33 hari berperang itu masih kuat mereka, bahkan bisa menembaki tank-tank ya. Artinya apa? Kekuatan yang kecil itu bisa mengalahkan kekuatan yang besar. Dalam Quran disebutkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kelompok yang kecil itu yang solid semangatnya luar biasa bisa mengalahkan kelompok yang besar itu kayak buih di permukaan laut itu. Dan itulah harapan para pendukung Pak Anies, para pejuang Pak Anies untuk mewujudkan perubahan di negeri ini. Jadi jangan sampai kita pesimis. Sudah hasil survei begitu, kemudian ini dugaan ini aparat sudah tidak netral semuanya, akhirnya kita sudah tidur saja, sudah gak ada harapan apa. Tidak boleh. Hamas sudah memberikan contoh dan Rasulullah telah memberikan contoh dalam perang Badar. Jumlah dia hanya 300 dengan pasukan yang sangat kurang terlatih menghadapi tentara Yahudi itu yang begitu besar, kekuatan luar biasa yang ingin menghancurkan pasukan Rasulullah. Tapi akhirnya Allah menolong pasukan Muhammad. Yadullahi ma'al jamaah. Jadi kalau orang bersatu, Allah akan menolong. Kalau kita bersatu teguh dan mengobarkan semangat kita, Allah akan menolong dan kemenangan kita akan raih. Jadi begitu. Masya Allah, Masya Allah. Memang ada kata-kata manjadda wajada ya. Iya, mesti orang bersungguh-sungguh kalau bekerja kita melihat keras. Fenomena Anies ini memang luar biasa ya. Ya. Luar biasa. Jadi boleh di sebelah sana bereuforia ya. Mereka terus strategi dengan segala macam cara, dengan polisi RW, dengan segala macam pengarahan-pengarahan, dengan merobohkan baliho-baliho pihak lawan gitu ya. Tapi di sisi lain koalisi perubahan ini terus berjalan ya, terus berjalan sehingga kita penuh harapan ya, bahwa apapun yang baik itu Allah akan bantu ya, gitu. Kita yakin itu ya. Jadi biarkan mereka yang saling gontok-gontokan. Kita terus berhajat ya, berikhtiar ya, sambil berdoa, sambil berikhtiar, sambil kompak ya, masyarakat terutama yang di bawah ya, seluruh masyarakat ke bawah ini kalau ingin perubahan jangan pesimis ya, betul. Biarin mereka yang pesimis itu di atas itu, tapi kita selalu optimis ya, betul. Karena kalau kita melihat kenyataan hampir setahun lebih ini dukungan ke Anies dan Muhaimin itu air bah ya, yang luar biasa, tidak terbendung gitu, tidak bisa lihat ya. Allah juga akan melihat. Nah, begitu hambanya menginginkan seperti ini, saya yakin Allah akan kabulkan. Ya, mudah-mudahan. Hambatan apapun, tidak akan menjadi masalah. Contoh sederhana ya, betapa kuatnya seorang menteri segala urusan, tiba-tiba saat-saat yang genting, saat yang dibutuhkan, beliau berhalangan. Tetap sakit. Ya, ini contoh ya. Contoh ya. Nah, contoh lagi berikutnya, Gubernur Lemhanas, orang yang betul-betul diharapkan selama ini untuk mengamankan semua kebijakan-kebijakan, tiba-tiba mengundurkan diri. Kan ini kan contoh-contoh sederhana semua yang bisa kita ambil hikmahnya gitu. Jadi kalau saya berpikir kelompok kita di kelompok dalam arti Anies Amin ini harus berbangga. Di samping kita bersiap-siap, tapi kita juga harus berbangga bahwa ini insya Allah kemenangan sudah di depan mata gitu loh. Jadi jangan frustasi, biarkan saja mereka yang berkelahi, kita tetap berjalan dengan koridor yang kita harapkan. Tentunya tidak menggunakan politik kekuasaan dengan politik keuangan kan gitu kan. Nah, seperti Anies beberapa kali menyatakan bahwa kalau di sebelah itu menggunakan dengan material, kita dengan spiritual. Dengan semangat spiritual ini, insya Allah pertolongan Allah akan datang gitu, Bro ya. Insya Allah. Gitu. Jadi yang tadi yang pesimis tentang pemilu gagal, pemilu curang, tapi kalau rakyat semua melototi ya, dalam arti semua perhatian terhadap pilpres dan pemilu ini, insya Allah bisa menjadi suatu suatu kekuatan sendiri ya, Prof ya. Ya, mudah-mudahan. Gitu. Mungkin ada semacam tambah lagi, Prof, kepada yang lagi nangis-nangis tadi, Prof. Ya, dari politik. Saya kira dalam kondisi Indonesia yang
memprihatinkan sekarang ini, mereka yang berkuasa saatnya juga sadar ya, karena kekuasaan itu kan ada batasnya. Betul. Sudah Allah memberi kekuasaan selama 10 tahun. 17 tahun, hampir 19 tahun. Iya, jadi PDIP berkuasa begitu lama ya. Begitu lama ya sudah. Mudah-mudahan ada kesadaran dari rakyat untuk melakukan perubahan, karena ternyata sewaktu berkuasa juga tidak semakin baik negeri ini kan. Yang baik kehidupannya makmur adalah orang yang dekat dengan elit kekuasaan, termasuk elit partai kan. Jadi saatnya kita berubah, dan dalam demokrasi yang menentukan perubahan itu adalah rakyat. Rakyat yang berdaulat, rakyat yang berkuasa. Mudah-mudahan rakyat melihat apa yang kita sampaikan tadi ini, hingga tumbuh kesadaran untuk mendukung, tidak hanya mendukung, tapi ikut mengkampanyekan. Berkontribusi berkontribusi pada terwujudnya perubahan. Perubahan itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihentikan, tetapi perubahan itu tidak akan hadir tanpa keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia, terutama dari kalangan akademisi, kalangan masyarakat terdidik, masyarakat yang berpendidikan, dan masyarakat madani, mahasiswa termasuk mahasiswa. Saya kira itu barangkali harus peduli karena saatnya apabila kesempatannya tidak dimanfaatkan, ke depan tidak akan ada. Jadi dalam hidup ini kesempatan itu hanya sekali terjadi. Contoh, Amin Rais ditawarkan untuk jadi presiden, dia nggak mau, kasih Gus Dur, ya sudah selesai. Tidak ada lagi momentum, tidak hadir. Dia berjuang keras untuk ikut pemilu, untuk apa, sudah selesai Pak. Jadi sama juga, kita sekarang ingin perubahan. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan kerja keras ini, maka tidak akan ada lagi. Jangan bermimpi akan ada perubahan di masa depan, tidak ada. Kalaupun kita ingin perubahan, tidak ada tokonya, kan mesti ada simbolnya. Nah, sekarang simbol perubahan itu kan Pak Anies. Sudah ada ya. Dan mudah-mudahan ini tumbuh keyakinan, kesadaran, dan semangat tinggi untuk mewujudkan perubahan itu sendiri. Iya, kita melihat sendiri sekarang ini Anies kan berpasangan dengan Gus Imin ya. Nah, suatu kekuatan yang luar biasa. Di situ ada PKS yang selama ini dianggap semacam kekuatan Islam kosmopolitan ya. Terus Gus Imin ini sendiri sebagai kekuatan pedesaan ya. Ini bergabung menjadi satu, ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa kan. Yang selama ini selalu dianggap sebagai minyak dan air, sekarang kan sudah bersatu nih kan. Kan ini suatu modal yang luar biasa ya Prof ya. Gitu. Iya, itu modal yang besar itu, potensi yang besar itu. Kalau kita tidak bekerja maksimal memanfaatkan momentum ini, tidak akan terjadi Pak. Walaupun modal sudah besar ya. Modal besar itu, karena orang yang tengah berkuasa, dalam bidang ekonomi dan politik, dia akan memanfaatkan semua kekuasaan yang dimiliki dengan uang yang berlimpah yang dimiliki untuk mempengaruhi rakyat itu, dengan menyogok rakyat itu, segala cara dengan memberi sembako, dan membuat framing yang mendegradasi, memberi degradasi, meruntuhkan kredibilitas Anies Muhaimin itu sendiri, termasuk mereka yang mendukung. Prof, penutup Prof, mungkin diberikan semacam katakan entah nasihat atau apalah kepada lembaga-lembaga survei, kan sebetulnya nggak banyak ya orang-orangnya ya. Apa Prof kira-kira semacam anjuran atau nasihat lah ya, bahwa bangsa ini kan membutuhkan orang-orang pintar, cerdas, dan lurus gitu loh. Yang selama ini mungkin sudah banyak mengecoh, mungkin apa Prof kira-kira kalau untuk memperbaiki keadaan itu tidak mungkin dengan sekarang ini. Tidak mungkin sekarang ini, karena sistem itu dengan orang yang memegang sistem itu sendiri sudah begitu dalam tanda kutip rusak dan tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah, untuk memperbaiki tadi misalnya ke depan tidak ada lagi lembaga survei yang akhirnya melakukan transaksi yang dalam tanda kutip membuat rakyat itu
jadi sasaran untuk sekali lagi untuk menyampaikan informasi yang menyesatkan itu sendiri, ya mesti kekuasaan. Kalau ada presiden, kalau Anies terpilih, nggak ada itu semua. Karena itu mereka kan nggak mau kalau Pak Anies, karena Pak Anies kan akan menghilangkan. Memang pemerintah itu harus dipandu oleh ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan itu diperoleh antara lain itu melalui penelitian dan kejujuran. Iya, dengan kejujuran itu sendiri. Nah, kalau dipergunakan untuk kepentingan mendapatkan uang saja, karena sudah dianggap industri, yang korban rakyat, negara juga yang korban. Jadi akhirnya kuncinya itu pada kekuasaan politik. Kalau Anda pegang kekuasaan politik, yang merah bisa Anda buat putih, yang putih bisa Anda buat hijau dan lain sebagainya. Kalau kita nggak punya kekuasaan, kita tidak bakal bisa merubah itu semua. Gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Basic-basic politik kenegaraan dengan Prof. Husni Umar ini sebagai sosiolog ya cukup menarik ini. Semoga ini sebagai pencerahan ya, Prof ya, karena memang bangsa kita sedang menuju kemenangan ya. Jadi perlu juga semacam apa namanya ikhtiar ya. Betul. Kalau di Palestina itu ikhtiarnya dengan apa namanya dengan senjata ya, dengan kemampuan, tapi kita juga dengan akal sehat dengan pemikiran-pemikiran, dengan ide-ide dan gagasan ya, dan tentunya dengan kebersamaan ya. Insya Allah bersama ini kita bisa kuat, bersama ini kita juga bisa apa namanya memenangkan suatu kontestasi ini dengan kebenaran ya. Ya kembali lagi kepada rakyat ya, dari rakyat kembali apa namanya untuk rakyat ya, untuk kedaulatan rakyat ya. Nah, jadi kalau memang rakyat ini memang kepengen berubah ya saatnya, kini saatnya. Ya Prof ya. Ya betul. Oke. Baiklah. Basic-basic politik kenegaraan ini sedikit tausiah tentang apa namanya sosial masyarakat terkini dengan Prof. Husni Umar ini season pertama nih. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan season-season berikutnya yang lebih menarik dan tajam ya Prof ya. Ini jangan kapok-kapok nih Prof nih. Terima kasih banyak waktunya dan ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.